Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menghitung kadar karbohidrat metode Love Scroll. Yang kemarin sudah Ibu berikan video tentang praktikum bagaimana cara menentukan karbohidrat dengan data-data yang diperoleh dari praktikum. Nah, dari praktikum tersebut kalian ada belangko dan ada sampel. Kemudian belangko dan sampel tersebut di titrasi dengan tiosulfat. Kemudian bagaimana caranya? Berarti cara yang pertama kalian harus menghitung volume tionya terlebih dahulu. Volume tio berarti bagaimana caranya? Berarti volume tio dapat dicari dari VB dikurangi VS dikalikan N dibagi 0,1, di mana VB itu adalah volume belangko. Belangko itu ada yang tidak menggunakan sampel atau yang tidak ditambahkan dengan sampel. Kemudian volume titrasi sampel VS atau volume titrasi sampel, VB volume titrasi belangko, N adalah normalitas dari si tiosulfat. Kemudian setelah volume tiosulfat diketahui, kalian konversikan ke dalam miligram glukosa dengan cara bagaimana caranya? Dengan cara melihat dari tabel Love Scroll. Biasanya tabel Love Scroll itu sudah diketahui di soal atau sudah diketahui di data. Nah, misalkan di sini ada misalkan di sini kalian hitung, kalian dapat berapa? Semuanya di tabel diketahui ada 9 dan 10 mili. Biasanya dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jika dia 9 mili tiosulfat yang didapat dari perhitungan sini, maka miligram glukosanya adalah 22,4. Jika 10 dia miligramnya 25,4, 25,6. Tapi bagaimana jika volume tio yang didapatkan itu berada di tengah-tengah antara 9 dan 10. Nah, maka mililiter tio yang kedua dikurangi mililiter tio yang pertama. Maksudnya mililiter tio yang kedua yang bawah dikurangi yang atasnya, kemudian dibagi mililiter tio yang diketahui. Nah, yang diketahui itu berapa? Berarti ada di tengah-tengahnya di sini. Dikurangi mililiter tio yang pertama. Tio yang pertama berarti yang di atasnya. Kemudian sama dengan miligram glukosa 2 dikurangi miligram glukosa 1 dibagi miligram glukosa yang diketahui dikurangi miligram glukosa 1. Berarti miligram glukosa 2 25,0 dikurangi 2,4 dibagi miligram glukosa yang diketahui. Karena kita mencari miligram glukosa yang diketahui, maka kita simbolkan dengan X dikurangi miligram glukosa 1, berarti 22,4. Misalkan di sini, misalkan nih, kalian dapat volume tiosulfat itu 9,5 ml, maka miligram glukosanya berarti 10 dikurangi 9 dibagi 9,5 dikurangi 9 akan sama dengan 25 dikurangi 22,4 dan X dikurangi 22,4. Nah, dapatkan nih 1/0,5 sama dengan 2,5 dibagi X min 22,4. Nah, maka kemudian diskali silang. 2,6 dikalikan 0,5, kemudian 1 dikalikan X dikurangi 22,4. Maka 2,6 dikali 0,5 didapatkan 1,3 sama dengan 1 dikalikan X min 22,4, berarti 1 dikali X ketemu X, 1 dikalikan 22,4, 22,4. Nah, sekarang X-nya berapa? Berarti X-nya berpindah ke sini. X-nya berarti X sama dengan 22,4 minus 22,4. Jika dia berpindah ke sebelah kiri, maka dia akan menjadi positif. X-nya akan sama dengan 23,7. Maka miligram glukosa yang didapat dari 9,5 ml tiosulfat adalah 23,7. Setelah kalian dapatkan miligram glukosa, terus kemudian kalian cari persen karbohidratnya. Bagaimana caranya? Dari miligram glukosa dikalikan faktor pengenceran dibagi massa sampel dalam miligram dikalikan 100%. Nah, sekarang contohnya bagaimana sih contohnya? Nih,
Sebanyak 2 gram sampel minuman diencerkan hingga volumenya 500 ml tepat. Larutan hasil pengenceran kemudian dipipet sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan 25 ml larutan loop scroll, kemudian direflux selama 15 menit. Hasil reflux kemudian ditambahkan 15 ml larutan KI 20%, 25 ml asam sulfat 25%, dan 2 tetes amilum 0,5%. Kemudian segera dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N. Jika saat titrasi sampel didapatkan volume tionya 4 mili, sedangkan pada saat titrasi belangko didapatkan volume tio 8 mili, maka berapakah kadar karbohidratnya? Kemudian di soal diketahui juga nih tabel loop scroll nanti digunakan untuk mengkonversi volume tio ke miligram glukosa. Nah, massa sampelnya 2 gram, berarti kalian jadikan miligram, berarti 2000 miligram. Pengencerannya 500 nih, hingga volumenya tepat 500 mili. Nah, berarti volume pipet, kemudian dipipet 10 mili. Nah, kemudian kalian carilah faktor pengencerannya, berarti 500 dibagi 10 dari volume pengenceran dibagi volume pipet. Nah, volume belangko didapatkan volume belangkonya 8, maaf salah di sini 8 mili, kemudian volume sampelnya 4 mili. Nah, berarti di sini kemudian N-tionya, normalitas tiosulfatnya diketahui 0,1 N. Berarti yang pertama, cara cari yang pertama adalah cari mililiter tiosulfatnya terlebih dahulu. Berarti V blanco dikurangi volume sampel dikalikan N dibagi 0,1. Berarti volume titrasi blankonya 8 dikurangi volume titrasi sampelnya 4 dikali 0,1, N-nya tio 0,1, kemudian dibagi 0,1, maka didapatkan volume tiosulfatnya 4 ml. Kemudian cara yang kedua, konversikan volume tio ke miligram glukosa. Lihat pada tabel. Kalau kita dapatkan 4 mili, berarti di sini nih tabelnya. 1 itu dapatnya 3,9 mg. Kalau 2 7,8 mg. 3 mili itu 11,7, berarti kalau 4 mili berarti 15,6 mg. Berarti konversinya dari 4 mili ini kita dapatkan 15,6 mg. Kemudian cara ketiga, cari nilai kadar karbohidratnya. Berarti kadar karbohidratnya miligram glukosa dikalikan faktor pengenceran dikalikan 100 dibagi miligram sampel. Nah, ini di sini didapatkan miligram glukosanya 15,6, masukkan. Kemudian dikalikan FP, faktor pengenceran. Faktor pengencerannya didapat dari sini tadi. Nih, 50, masukkan ke sini 50. Kemudian dikalikan 100% dibagi 2000 mg sampel. Karena gram dijadikan miligram 2000, maka didapatkan prosentase kadar karbohidrat 39%.